Kepala Departemen Chia menerima panggilan telepon. Wajahnya segera berubah. Melihat orang-orang dalam hiruk-pikuk, dia sudah memberikan sebuah keputusan yang kejam. Presiden dikelilingi oleh pengawal. Buru-buru pergi. Kelompok mobil dengan cepat keluar dari lapangan sepak bola. Sebenarnya William sudah tahu berita itu. Sebuah bom akan dibawa ke Baltimore. Tujuan paling tinggi adalah presiden. Kelompok mobil presiden baru keluar dari kota Baltimore. Awan jamur raksasa tumbuh di Amerika Serikat. Baltimore segera meledak. Seluruh Amerika Serikat segera jatuh pada keadaan peringat. Militer Amerika segera dikerahkan untuk menyelamatkan presiden. Di reruntuhan mereka menyelamatkan presiden yang terluka. Untungnya presiden hanya terluka yang ringan. Dibawa ke helikopter. Ke lokasi yang ditentukan. Presiden bertanya kepada Menteri Luar Negeri AS. Bagaimana ini berakhir? Sekarang berapa orang luka dan mati? Kurang tahu. Dari mana peluru itu berasal, mengapa kita tidak bisa menyelidiki? Saya kurang tahu, itu terjadi begitu tiba-tiba. William Chia di mana, dia di mana sekarang? Saya kurang tahu. Saya ingin tahu, kamu tahu kan? Saya kurang tahu, okelah, saya kurang tahu. Baiklah, tenang saja, baik. Presiden segera naik ke pesawat militer. Serangan mendadak membuat semua orang tidak bisa menjaga. Siapa yang membawa bom ini pada akhirnya? Tapi Rusia adalah tersangka terbesar. Tapi, tepat pada saat ini, ada panggilan telepon dari Moskow. Bukan saya bikin. Benar-benar bukan saya bikin. Sama sekali bukan. Kami sama sekali tidak melakukan ini. Rusia mengatakan tidak melakukannya. Tapi tindakan sangat jujur. Pesawat tempur telah lepas landas. Kemudian, maskapai AS menerima paket mendesak. Trik ini sulit untuk ditolak oleh orang biasa. Setelah mereka selesai, mereka menelepon untuk dibukti mereka tidak bersalah. Buah bom itu bukan saya bikin. Serangan barusan juga tidak diperintahkan oleh saya. Tolong memberikan saya waktu untuk menemukan kebenaran. Hal ini membuat Presiden AS pusing. Jika saya tidak melakukan apa-apa, negara akan diratakan dengan tanah. Apakah Anda bahkan berpura-pura tidak bersalah dengan saya? Presiden segera memberi perintah. Semua unit strategis menyerang. Persiapkan semuanya. Kita dapat menyerang kapan saja. Angkatan udara juga bergegas lepas landas. Perang global sangat intens. Pesawat tempur bernomor F-16 landas. Menuju ke pangkalan udara tempat USS Stennis diserang. Dan melemparkan bom. Ditujukan pada dua serangan sebelumnya. Amerika harus mengambil sikap tegas. Perang Dunia Ketiga sulit untuk dihindari. Adegan ledakan dan korban tidak terhitung, sangat tragis bahkan tidak bisa melihatnya. Negosiasi antara presiden kedua negara juga penuh harum senapan. Militer Rusia luncurkan kapal selam nuklir. Kapal selam pengangkut rudal UGM-133A Trident II. Pada saat senjata nuklir kedua negara saling mengancam, Jack baru merangkak dari pesawat. Telepon dari dia menelepon William. Itu artinya hanya dia tahu bom itu berasal dari mana. Mencegah perang dunia. Jack segera pergi ke tim penilai radiasi. Periksa data radioaktivitas bom nuklir. Menurut dibandingan data radioaktivitas, buah bom ini adalah produksi
Dia buru-buru berlari ke departemen. Sedikit lambat, perang bisa terjadi. Pada waktu bersama, demi memperjelas asal-muasal bom nuklir. Menangkap orang yang berdiri di belakang. Orang dari Cia masukkan Israel. Menemukan pekerja yang saat itu menggali bom. Orang ini karena terkena bom nuklir. Terkena radiasi, kondisinya sangat kritis. John berpura-pura menjadi dokter dan sudah tahu asal bom nuklir dan identitas sebenarnya dari oligarki. Saat ini situasi di kedua sisi AS Rusia telah mencapai ketegangan yang ekstrim. Peluncur senjata nuklir telah diaktifkan. Membuka di depan mata. Sebentar lagi, umat manusia akan dimusnahkan. Militer Rusia berencana menggunakan hulu ledak nuklir untuk menyerang. Penghancuran pertahanan udara Amerika Utara. Meski tidak mau menyatakan perang, tapi Presiden Rusia juga tidak ada cara lain. Lagi pula, dirinya benar-benar tidak memberi perintah untuk menyerang. Tidak ada cara untuk menghentikan penyebaran ini. Tapi militer AS juga bersiap menghancurkan pangkalan pengujian rudal balistik militer Rusia. Berkenaan dengan penggunaan senjata nuklir, kedua belah pihak sangat berhati-hati. Kode peluncuran nuklir juga telah diaktifkan. Kedua belah pihak takut kehilangan kesempatan. Hati Jack seperti api. Gunakan kartu William. Masukkan pusat komando militer AS. Karena untuk menghindari perang yang menimbulkan banyak korban, Jenderal membantu Jack menggunakan garis tentara. Berhubungan dengan Presiden. Jack mengatakan kebenaran. Kami sudah menyelidiki, bom nuklir bukan berasal dari Rusia. Teroris hanya menelan biaya $400 AS. Mampu membeli bom nuklir. Dengan menggunakan mesin penjual otomatis untuk menyamar. Tambahkan konduktor bom. Tapi menurut investigasi bom nuklir ini, bom ini dibuat oleh AS. Pada tahun 1973, serangan keempat di Timur Tengah. Israel diserang oleh negara tetangga. Pada saat darutan, negara ini akan binasa. Menggunakan bom nuklir taktis AS untuk mendukung tentara Israel. Dan dengan pesawat menyerang A4. Cobalah untuk melakukan serangan balik dan membalikkan situasi. Tapi saat A4 ini terbang, dijatuhkan oleh bom anti-pesawat. Semua bom nuklir yang dia bawa terkubur di dalam tanah. Sampai 3 tahun kemudian, penduduk mengali dan menemukannya. Dan menjualnya kepada teroris. Hanya dengan harga $400 AS. Bom nuklir ini karena padanannya cukup kecil. Jadi sangat mudah membawa ke AS. Setelah teroris melihat berita bahwa bom telah berhasil meledak, lalu siapkan serangan kedua. Dia memprovokasi komandan pangkalan udara Rusia. Biarkan pihak itu menyerang tim penerbangan AS. Sangat cepat pejuang Rusia mematuhi perintah itu. Dalam keadaan, Presiden tidak tahu apa-apa. Percakapan ini berakhir. Presiden kedua belah pihak tidak tertarik untuk memulai perang. Pada saat yang sama jatuh ke dalam depresi. Ketika bom nuklir radioaktif hanya tersisa 10 detik terakhir. Angkatan Udara Pertama menerima berita bahwa pihak Rusia telah membatalkan penggunaan bom nuklir. Dan menyarankan kepada Presiden AS untuk menghentikan keadaan pertempuran. Ketika kebenaran terungkap, Presiden AS juga merendahkan suaranya. Segera hentikan bom nuklir radioaktif. Negara ini dalam siaga tingkat 3. Panggil semua pesawat tempur. Setelah menyelesaikan semua kesalahpahaman, Perang Dunia III akhirnya tidak dimulai. Risiko perang nuklir juga dihilangkan. Bos hal ini juga mati dengan secara tiba-tiba. Film sampai ini berakhir. Film ini adalah kompilasi dari terorisme. Perincian negara-negara yang menghadapi risiko perang. Terwakili dengan sangat baik. Halo semua orang, saya adalah orang ulasan film. Selamat datang untuk meninjau film.